Jadi riyadhah, mujahadah, kasfiyah, isyraqiyah, laduniyah. Intinya itu penghayatan batin. Jadi caranya tidak dengan baca buku, dengan belajar, tapi kamu dekati yang maha pengetahuan, yang maha mengetahui. Rayulah dia, entah dengan cara wiritan, dengan cara tirakat, uzlah, riyadhah, puasa. Itu kan sebenarnya dalam tanda petik merayu Allah dalam rangka biar kamu dapat irfan. Ya kan? Kalau rayuanmu ampuh, Allah suka padamu, maka Dia akan melimpahi kamu dengan pengetahuan. Manusia pertama Nabi Adam itu kan gitu. Jadi Adam tidak harus mengalami kehidupan dunia, tapi dia dikasih alama Adam al-asma kullaha. Semua pengetahuan tentang kehidupan dunia dikasihkan pada Adam, dan Adam bisa begitu turun ke bumi dia bisa langsung hidup, tidak harus belajar. Cara makan, cara berpakaian, cara bikin anak itu dia nggak perlu belajar, nggak perlu nyoba-nyoba, terus langsung kasih. Nah iya kan, nggak perlu bikin seminar internasional gimana caranya, wis iso coba deh. Jadi Allah mungkin dengan model kayak gitu, maka irfan itu metode-metodenya gitu, laduni. Banyak orang laduni. Isyraqi, isyraq itu yang punya Sudawati, maksudnya pencerahan. Isyraq pakai cahaya, metafisika cahaya. Jadi, kalau ada waktu masuk ke sana. Kasfiyah, kasaf, terbuka mata batinnya. Karena kalau mata lahirmu ini gampang tertipu, kalau mata batin enggak. Untuk membaca realitas, sekali-sekali latihlah mata batinmu. Jadi membaca apa aja, karena banyak fenomena yang, apalagi hari ini tuh banyak sekali fakta dari mata lahir yang menipu. Untuk membacanya pakai mata batin. Akal kadang-kadang juga gampang terpedaya kalau mata batin. Cuma sayangnya batinmu itu harus dalam kondisi bersih untuk bisa kasfiyah. Maka katanya Ghazali, batin itu kayak kaca. Kalau kamu keliru sekali, dia akan kotor satu. Keliru dua kali, kotor dua. Maka ketika kamu keliru bolak-balik, hatimu gelap. Tidak bisa kamu melihat. Saya mau melihat dengan batin, tapi kalau hatimu sendiri gelap, tidak bisa. Batinnya harus bersih dulu. Nah itu model irfan. Ya untuk membersihkan batin harus lihat dong. Para sufi zaman dulu biasanya tahap pertama suluk itu harus uzlah. Uzlah itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi menenggang. Menenggang itu untuk sementara jauh dulu biar nggak terkontaminasi. Kalau sudah terlatih batinnya, tidak gampang terpengaruh oleh dunia, baru turun gunung. Itu uzlah. Jadi tidak kok terus menghindar terus dari dunia, enggak. Tapi ketika dalam tahapan riyadhah, latihan, itu kamu harus menenggang dunia, enggak boleh campur terus. Kalau campur terus, enggak bisa jernih mana benar mana salah. Ditenggang, dilatih batinnya biar enggak terikat sama dunia. Kalau sudah terlatih baru kamu turun. Dan jadi orang canggih karena enggak terpengaruh lagi oleh dunia. Jadi meskipun ada Vitalia, ada Ayu Azhari, ada siapa lagi itu, kamu tidak tertarik sama sekali. Meskipun dia foto tidak pakai baju juga tidak tertarik. Pokoknya hatinya sudah jernih, sudah mantap. Nah itu berarti kamu siap untuk menerima pengetahuan baru hasil kasfiyah, kasar. Tapi kalau masih belum sampai ke situ ya berusaha saja. Karena dalam agama sumber pengetahuan nggak selalu rasio dan empiris. Akal, ayalah. Akal perannya sini cuma para sifatif. Al-hadis wal wijdan bila wasitoh. Jadi akal itu dia cuma kayak hadis itu kejadian yang baru. Jadi dia kayak ember yang siap menampung pengetahuan tanpa harus dia susah payah. Bila hijab, tanpa hijab, langsung dipatuli oleh Allah cahaya untuk menerima pengetahuan. Tipe argumennya atifiyah, wijdannya, spiritualitas. Ini membahasnya harus panjang. Ilmu huduri itu kalau yang nulis Mehdi Hairi Yazdi itu sekitar 200-an halaman. Itu pun sudah pakai perspektifnya
Wittgenstein biar lebih mudah dibahasakan. Karena kalau murni ilmu kuduri agak rumit. Terakhir, burhan. Ini yang simple. Simple dalam arti akrab dengan kamu. Kalau burhan itu yang dibahas ada realitas al-waqi, realitas alam, realitas sosial, realitas human. Ilmu husuli. Kamu belajar di sekolah mulai SD sampai kuliah, itu sebenarnya yang kamu kejar adalah ilmu husuli. Ilmu yang sifatnya deskriptif, yang tidak ada jaminan ilmu itu nanti relevan dengan hidupmu yang nyata. Karena kamu tahu mengenai sesuatu yang di luar dirimu. Mungkin banyak yang relevan, tapi mungkin sebagian juga ngapain sih kamu harus ngerti tentang itu? Apa sih manfaatnya kamu tahu bahwa Fatonah itu selingkuhannya banyak? Apa sih manfaatnya kayak gini banyak? Nah, maka itu ilmu husuli sebenarnya. Relevan atau tidak, usahakan relevan. Burhan ini prosedurnya. Ada abstraksi, bahsiyah, tahliliyah, naqdiyah. Bahsiyah itu diskursif, diskursif itu berpikir rasional, demonstratif. Tahliliyah itu analistis, kalau naqdiyah itu kritis. Abstraksi itu cara berpikir konseptual. Penting, cara berpikir konseptual. Kalau kamu nggak bisa berpikir konseptual, lawannya berpikir konseptual adalah berpikir faktual. Agak berat. Harusnya mahasiswa kamu sudah bisa berpikir konseptual. Berpikir konseptual itu naik dari fakta menuju konsep. Kamu harus bisa membaca simbol. Apa yang ada di balik fakta. Fakta itu ngomong tentang apa sih, kamu harus bisa. Jadi fakta orang angop. Angop itu bahasa menguap. Kamu balik menguap. Itu fakta kan. Tidak bisa saya cuma ngomong bahwa pokoknya kamu menguap selesai. Tidak. Secara abstraktif, secara konseptual, berarti kamu sedang ngantuk. Itu abstraksi, berpikir konsep. Banyak orang yang susah menangkap level ini, membedakan antara level fakta dengan level abstraksi. Kamu yang tidak terbiasa berpikir simbolik, berpikir analitis, susah abstrak. Kayak khotbah Jumat, khotbahnya nggak selesai, terus jamaahnya ngangkat tangan, ada analoginya. Itu khotibnya harus pintar membaca. Itu abstraksinya adalah, konsepnya adalah ini sudah lama. Itu nanti kalau khotibnya nggak paham, kamu ngapain ya kan? Atau jangan-jangan khotibnya salah membaca. Wah ini mesti dia ingin dijelaskan lagi tentang manfaat waktu. Maunya disuruh malah panjang lagi. Malah ceramah tentang waktu. Kamu stres terus gitu kan. Bingung nanti ngapain kayak gini-gini. Maksudnya, oh mungkin ini mau dijelaskan tentang manfaat hitam. Jelaskan tentang sunat. Abstraksi, berpikir konseptual. Mahasiswa harus bisa itu. Kalau nggak bisa, levelmu masih level anak kecil. Anak kecil kan susah abstraksi. Apa adanya itu ya itu. Abstraksi contoh paling gampang kayak pikirannya Immanuel Kant itu. Kalau tiba-tiba masuk bola ke dalam sini, ada bola masuk ke sini. Kalau anak kecil yang berusaha apa sih? Ada bola, peduli amat. Pokoknya ada bola, saya mau main bola. Terus bolanya dipakai mainan. Tapi kalau kamu ngerti abstraksi, cara berpikir konseptual, ada bola datang ke sini, kamu mesti nggak lihat bolanya, kamu mesti lihat ke sana. Kok ada bola ke sini? Siapa yang melempar? Dari mana datangnya bola dan seterusnya. Kenapa? Karena kamu sudah bisa abstraksi. Harus bisa. Semua fakta itu sebenarnya tidak selalu ngomong tentang dirinya, tapi ada sesuatu di balik dirinya yang ingin disampaikan. Dan itu butuh perangkat burhan. Yang kedua bahsiyah. Bahsiyah itu cara berpikir analitis, rasional, sama kayak tahliliyah. Naqdiyah, kritis, minggu lalu sudah saya jelaskan. Karena ini burhan ini sebenarnya sama kayak epistemologi barat. Bikin argumen, memperjelas konsep, dan mengkritisi. Terakhir, ya, tipe argumennya burhan itu tipe demonstratif.
Ada eksploratif, verifikatif, eksplanatif. Jadi demonstrasi, namanya berpikir rasional empiris, itu demonstratif. Eksplorasi itu berarti objeknya kamu jelajahi secara utuh. Verifikatif itu kamu buktikan benar salahnya. Eksplanatif itu kamu jelaskan apa adanya. Akalnya heuristik, analitis, kritis, sama kayak tadi. Bikin konsep baru, bikin argumen, mengkritisi. Idrokus sabab wal musabab. Karena Burhani percaya kausalitas. Beda sama Irfani, beda sama Bayani. Kalau Bayani yang dipercaya pokoknya teks bilang apa nggak masuk akal juga pokoknya teks benar. Kalau Irfani karena dia ilmunya pengalaman langsung, maka ya nggak ada sebab akibat, nggak ada anu, yang penting saya ngalaminya kayak gitu ya diterima. Beda sama Burhani, dia harus ada sebab musabab. Banyak filosof yang tidak percaya ada sebab akibat. David Hume misalnya, filosof barat itu nggak setuju ada sebab akibat. Sebab akibat itu tidak ada. Sebab akibat itu hanya peristiwa A terjadi setelah peristiwa B. Itu aja. Kalau kepalamu tak pukul tuk terus benjol, itu benjolmu bukan karena tak pukul, tapi karena ada peristiwa benjol yang datang setelah tanganmu gerak. Geraknya tangan dengan benjol ini bukan sebab akibat, karena ada kemungkinan tuk ini tapi tidak benjol. Jadi tidak ada. Ghazali juga begitu. Ghazali termasuk filosof yang tidak setuju sebab akibat. Karena kalau di Ghazali, meskipun beda sama Dawisud, kalau Ghazali argumennya religius. Dalam arti sebab akibat itu tidak pasti karena sewaktu-waktu Allah bisa intervensi. Kamu loncat dari lantai 30 tewas nggak? Kalau Allah intervensi enggak. Kalau Ghazali gitu. Kalau pas kamu loncat tiba-tiba ada truk besar bawa kasur truk pas di situ enggak mati. Kan kalau Allah menghendaki gitu. Dan itu Ghazali ya, tidak ada sebab akibat. Tapi kalau di Burhani harus ada sebab akibat, karena dia nalar yang rasional. Oke. Sampai sini aja biar kamu nggak mabuk nanti pakai anusi. Kalau jangan-jangan nanti kuliah filsafat termasuk haram karena memabukkan. Coba kan kalau sampai seperti itu. Oke, ini nanti aja nih, minggu depan kita lanjutin lagi. Tema besarnya minggu depan adalah kalau bisa skeptisisme dan relativisme. Sekarang mulai marak lagi cara berpikir model skeptik dan relatif, dimana pertanggungjawabannya secara epistemologis. Silakan yang mau ditanyakan. Iya, satu-satu aja. Tak jawab secara cepat ya, bisa banyak pertanyaannya. Dari kiri ke kanan nanti ya, Mbak. Ya. Saya baru tahu ya kalau Laduni yang termasuk dalam ilmu budaya itu masuk dalam kerangka epistemologi Islam. Saya kira sebelum ini Laduni itu hanya kayak omongan yang itu masih belum terkonsep masuk dalam epistemologi Islam. Saya masih belum percaya, mungkin ini dipengaruhi oleh pandangan positivistik atau dipengaruhi karena bacaan-bacaan saya mungkin didominasi oleh buku-buku yang itu hasil penelitian yang bersifat induktif seperti itu. Misalnya saya pikir Laduni itu hanya berlaku atau marak di pesantren, misalnya seorang dalam misalnya dalam kiai, dalam tanda kutip kulit kiai itu, misalnya dia tidak pernah belajar kitab, dia tidak pernah belajar secara serius, tapi ketika dia itu terjun ke masyarakat, dia langsung tahu, dia langsung bisa mempelajari kitab kepada masyarakat. Katanya itu dikatakan ilmu laduni, berkat pengabdiannya kepada kiai seperti itu. Saya masih belum mempercayai harus seperti itu. Saya pikir ada variabel lain kalau dalam istilah metodologi penelitian. Ada variabel lain yang mempengaruhi variabel independen seperti itu. Jadi dia itu bukan sesuatu yang langsung diberikan, langsung didapat tanpa dia itu melakukan usaha-usaha atau belajar seperti itu. Oke, ada contoh kali ya. Laduni itu kalau bahasa epistemologi namanya pengetahuan intuitif. Jadi keluarnya lewat intuisi. Tak kasih contoh gampang. Saya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu
Saya ngasih misal Newton misalnya, ketika dia menemukan teori gravitasi, ketika dia lihat apel jatuh. Newton itu duduk di depan kampusnya di bawah pohon apel, tiba-tiba lihat apel jatuh. Terus muncullah ide di kepalanya, ini mesti ada gaya tarik bumi. Ini sifatnya intuitif, tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kalau itu rasional, harusnya apa Newton sejak bayi sampai dia mahasiswa nggak pernah lihat barang jatuh. Kenapa kok munculnya ide gravitasi itu saat dia lihat apel jatuh? Ya meskipun ide rumitnya dirumuskan kemudian, tapi ide bahwa ada gaya tarik bumi setelah lihat apel jatuh itu sifatnya intuitif. Itu jenis yang mulai. Dia tidak berusaha untuk tahu, tapi pengetahuan tentang mungkin ada gaya tarik itu tiba-tiba muncul. Kayak Archimedes yang menemukan hukum Archimedes ketika dia mandi. Itu sifatnya intuitif. Penemuan pertamanya intuitif, meskipun kemudian dirumuskan secara filosofis, ilmiah, rasional, itu kelanjutannya. Tapi data awalnya intuitif. Nah, itu yang kalau bahasa agama namanya laduni. Meskipun dalam skala tertentu, dalam level tertentu. Jadi kalau bagi orang agama, itu yang ngasih Allah. Dalam bahasa agamanya. Jadi Allah yang ngasih pengetahuan itu tanpa dia berusaha, karena Allah sayang ke dia mungkin. Meskipun yang intuisi itu kan kayak definisi minggu lalu adalah akumulasi pengetahuan yang ada di bawah sadar, yang kamu tidak bisa menampilkan secara sadar, tapi anytime dalam konteks yang tidak kamu kontrol dia bisa muncul. Itu intuisi. Kamu mikir tentang apa, nggak ketemu jawaban, tiba-tiba lihat apa, oh iya, mungkin kayak, nah itu kan sifatnya intuitif. Kalau dipikir serius sendiri nggak ketemu, tapi ini bisa muncul tiba-tiba ketika ada momen apa. Nah, itu kalau di barat namanya intuitif. Semakin kaya data bawah sadarmu, mungkin kamu semakin tinggi intuisinya. Nah, kasus tadi yang di pondok mungkin itu bisa kayak barat, bisa kayak kalau anak kayak pakai Islam ya berarti itu dia memang dikasih Allah anugerah karena kesetiaannya di pondok masuk ke situ. Tapi mungkin kalau versi barat mungkin karena dia tidak ikut ngaji sih, cuma bantu-bantu di sekitar kiai, tiap hari ada di sekelilingnya kiai, cuma bantu dia, tapi yang dikatakan kiai, yang dingajikan kiai dia dengar. Dan itu mungkin masuk ke bawah sadarnya. Dan dalam mungkin momen tertentu karena di kampung begitu nyampe sana, loh kamu kan santri ceramah, gitu kepepet ceramah, keluarlah segala khazanah bawah sadar yang selama ini merekam dari Pak Kiai. Itu kemungkinan dari situ. Tapi kalau dalam bahasa agama yang laduni tadi itu sebenarnya ya anugerah Allah atas kesetiaannya mengabdi pada Kiai, ketulusannya itu bisa. Tapi itu nama lain, bisa dua sisi. Tapi yang jelas di barat diakui model sistem yang intuitif. Jadi pengetahuan yang tidak didapat dari usaha rasional tapi didapat dari direct experience, pengalaman langsung. Ya kalau kita ngalaminya yang direct experience ini, pengetahuan tentang pedes, pengetahuan tentang enaknya kuliah. Pengetahuan enaknya kuliah kan hanya kita yang tahu, yang tidak kuliah tidak tahu. Itu jenis itu. Kamu nggak pernah berusaha untuk tahu gimana enaknya kuliah, tapi ya tahu aja karena kamu kuliah. Oke, itulah dunia. Kalau cari aja buku, banyak kok sekarang buku-buku yang bahas itu. Kalau filosof barat yang sangat terkenal dengan intuisionisme adalah Henry Bergson. Cari filosof itu yang membahas banyak tentang intuisionisme. Oke, Mas yang mana? Oke. Ini atas lagi. Kalau dalam epistemologi barat kan tiga metode itu kan empirisisme, kemudian yang ada tiga itulah itu saling menafikan satu sama lain itu. Tiga itu apa? Empirisisme, rasionalisme, intuisionisme. Ya. Di barat nggak cuma tiga sebenarnya, ada intuisi. Sebenarnya yang paling dikotomi itu dua, rasionalisme, empirisisme, nanti ditengahi oleh Kant dengan kritisisme. Cuma dialternatifi oleh Bergson dengan intuisionisme. Tapi nanti itu panjang perdebatannya. Tapi yang jelas memang diametral dalam arti beda persepsi tentang moral pengetahuan
Tapi tidak bisa disebut kontradiksi karena itu sebenarnya cuma ngomong mana yang lebih dominan dalam memperoleh pengetahuan. Ada yang bilang ya akal, ada yang bilang realitas, ada yang bilang intuisi, ada yang bilang semuanya, cuma dilihat porsinya kayak kritisismenya kan. Jadi tidak bertentangan itu sebenarnya, cuma melihat bahwa pengetahuannya manusia itu sumber utamanya dari akal. Meskipun lihat empiris, kalau akalnya nggak sehat juga nggak ada gunanya, ada yang bilang gitu. Tapi ada yang bilang empiris, akal itu cuma alatnya, sumbernya tetap realitas. Akal nggak ada realitas juga, apa yang dibaca maka akalnya anggur. Ada yang bilang yo sama-sama kepakainya lah. Kalau nggak ada akal, realitas nggak bunyi. Kalau nggak ada realitas, akal mau baca apa? Itu persis perdebatan dalam Islam, mana lebih penting akal sama wahyu. Ya tidak ada yang lebih penting. Kalau nggak ada akal, memangnya kamu bisa memahami wahyu? Nggak bisa. Kalau nggak ada wahyu, akalnya mau baca apa? Jadi sama-sama saling mendukung, saling melengkapi. Jadi dalam dunia epistemologi itu sudah selesai perdebatan itu dengan kritisisme, mulai dikembangkan lebih jauh, apalagi nanti sampai logika hermeneutika itu sudah selesai perdebatan apakah realitas itu empiris apa enggak. Kemudian apa? Mengukur kebenaran. Laduni, intuisi, empiris dan macam-macam itu adalah prosedur, metode untuk memperoleh pengetahuan. Isi pengetahuan itu kemudian gimana ukur benar salahnya itu sama. Nanti ada kitab khusus tentang kebenaran. Laduni itu meskipun dapat dari Allah atau dapat dari intuisi kan, ketika dia diekspresikan oleh orang, cara menguji ekspresi kebenaran itu sama. Pak Yai belajar kitab kuning dia bisa ngaji. Santrinya tadi yang cuma dengarkan Pak Yai dan dapat laduni mengajarkan ilmu yang sama. Mengukur benar salahnya kan sama. Kebenaran yang diomongkan si santri sama kebenaran yang diomongkan kiai kan kita ngeceknya bisa sama, karena isinya sama. Laduni itu cara memperolehnya luar biasa, tapi verifikasi benar salahnya sama aja kayak pengetahuan yang lain. Misalnya ada orang laduni yang bilang besok akan ada bom di Jogja jam 7 tepat, ya kan? Verifikasinya sama, kayak kalau kamu nggak dapat wahyu ngomong ngawur besok ada bom kan sama. Kalau besok ada bom beneran berarti secara korespondensi dia benar, kalau nggak ada berarti dia salah, kan itu aja. Ngujinya sama mas. Ini cuma ngomong proses dapatnya dia pengetahuan, tapi untuk nguji benar salahnya ya sama kayak yang lain. Meskipun dia dapat ilmu baru, misalnya dari agama, saya dapat wahyu bahwa besok kita sholatnya libur. Misalnya, kamu kan nggak terima, kenapa? Karena dalam Islam kamu ujinya kan pakai sumber. Kalau agama tadi kan harus inferensial, ada data khobar yang bisa dipercaya. Quran hadis bilang gitu, nggak kitabnya para ulama yang bilang bahwa besok tahun 2013 waktu tanggal merah hari Kamis sholatnya libur. Kalau nggak ada, nggak berarti keliru. Meskipun dia bilang, aduh ini loh saya dapat wahyu, nggak bisa. Saya dapat wahyu, jangan-jangan saya kayak Nabi Ibrahim tadi malam mimpi dapat wahyu harus bunuh kamu. Raiso, laduninya sama, data pengetahuan sama, tapi verifikasinya sama kayak yang lain. Bahwa itu dahsyat dalam prosedur dapat pengetahuannya, tapi cara ngukurnya ketika dia sudah jadi publik, sudah diekspresikan, sudah di-state jadi sebuah pernyataan, ya cara mengujinya sama. Kecuali kamu pendam untuk diri sendiri. Begitu dikatakan, orang akan menilai dengan derajat yang sama. Zaman dulu misalnya Gus Dur bilang ini ada pasukan naga hijau yang mengajak-ajak Banyuwangi. Orang apakah itu dapat wahyu intuisi lah? Pokoknya orang ngeceknya mana yang disebut pasukan naga hijau itu sopo sih. Jadi cara memverifikasinya sama kayak yang lain. Kalau secara korespondensi benar ya berarti dia pas, kalau enggak ya itu lagi. Kesini ada lagi nggak? Masih ada ya. Kalau epistemologi itu kan tujuannya kan membuat menulis kebenaran. Kalau kita harap itu kita kenal dengan skeptisisme, di keraguan-keraguan, menginginkan dengan pengetahuan. Kalau di barat, kalau di timur itu lebih pada doktrin atau teks. Nah, itu kalau dilihat di epistemologi itu hampir sama. Antara rasionalisme, empirisme dan idealisme juga di timur atau di Islam itu juga sama. Lalu selanjutnya itu ke
kalau kita runut di pemikirannya, itu kita tokoh-tokoh itu kan turunnya di Yunani, Islam, lalu Barat. Dan sering tokoh-tokoh Islam itu dikatakan mengadopsi dari pemikiran Yunani seperti Al-Jabiri ini kan, lalu Al-Ghazali, Al-Farabi, dan seterusnya. Ketika ngomong konsep-konsep pengetahuan, ini kan tidak murni dari pemikiran-pemikiran Timur, tapi ini mengadopsi dari pemikiran Yunani. Itu juga Barat mengadopsi dari pemikiran Islam. Lalu untuk membersihkan koalismilan bagi para pemikir itu bagaimana? Karena saling terkait. Oke. Jadi kuncinya ada di kalimat, kalau dalam saya namanya continuity and change. Tidak ada satupun klaster sejarah dalam dunia manusia yang original sama sekali. Dia pasti mengambil dari yang lama, melanjutkan atau mengembangkan dengan versinya sendiri. Yunani yang logik itu sebenarnya respon itu kan sama dengan apa? Kayak melanjutkan reaksi terhadap peradaban sebelumnya yang mitologis. Dikonter oleh para filosof Yunani, jadilah peradaban yang logis. Lahirlah filsafat Yunani yang luar biasa. Yunani yang luar biasa ini nanti runtuh dia. Pikiran-pikirannya yang utama diwariskan oleh Aristoteles pada muridnya yang namanya Alexander the Great. Membuat peradaban baru namanya Helenisme. Helenisme itu sebenarnya ya filsafat Yunani, cuma dikembangkan versi Romawi. Kalau di Yunani corak kosmologinya kuat, melihat alam semesta dan manusia adalah bagian dari kosmos. Begitu masuk ke Romawi, corak manusianya kuat, etika, estetika kuat, termasuk mistik kuat. Ada Plotinus, ada Pyrrho, ada macam-macam. Itu era Helenisme. Helenisme ini nanti diwarisi oleh Islam. Jadi Islam yang diwarisi Islam itu tidak langsung dari Yunani ke Arab, tapi sebenarnya lewat Romawi. Karena Romawi ini Alexander the Great yang mewarisi Aristoteles ini kan menaklukkan hampir 2/3 dunia, antara lain ke wilayah-wilayah Timur Tengah. Cuma Islam mewarisi Helenisme, warisannya Yunani, itu tidak diadopsi mentah-mentah, diambil versi realismenya Aristoteles. Maka terus banyak filosof Muslim kayak Al-Farabi kan disebut guru kedua dan seterusnya. Karena dia banyak mewarisi versi Aristoteliannya. Sementara Barat lebih banyak mewarisi versi Plato yang dilakukan oleh Plotinus, yang disebut Neoplatonisme. Meskipun beberapa filosof Islam ke sana, tapi Islam corak realismenya lebih kuat. Maka sains dalam Islam kan berkembang luar biasa. Kebalikannya, Barat Romawi saat itu lebih banyak mewarisi tradisi Plato Plotinusnya, sehingga corak mistiknya lebih kuat, sehingga Barat agak tenggelam dari sisi peradaban zaman itu. Nanti ketika era Renaissance kan Barat kenal Islam, mulai banyak pertemuan sampai terakhir perang salib. Barat mengalami pencerahan, terus dia menghidupkan dua poros ini, baik Plato maupun Aristoteles dihidupkan lagi di Italia, nanti melahirkan Renaissance. Terus Renaissance yang sangat kuat dengan tradisi pencerahan Baratnya, kebalikannya di Islam. Islam setelah khazanahnya banyak dibawa ke Barat, dia justru kebalikannya, lebih suka dengan tradisi mistik, tasawuf. Filsafat pun yang dikembangkan filsafat mistik kayak Surawardi dengan kasfiyahnya, isrodiyahnya. Nanti ini berkembang terus di cabang Persia. Nanti yang Barat ini berkembang terus sampai hari ini, melahirkan modern yang agak positivistik, dikonter melahirkan postmodern. Selalu begini Mas. Jadi tidak mewarisi tapi tidak jiplak-menjiplak. Diwarisi, dikembangkan, diwarisi sesuai versi, sesuai konteksnya masing-masing. Ini tinggal kamu, makanya belajar tokoh, belajar sejarah kan selalu begitu. Tokoh ini terpengaruh oleh filosofi ini, dia mengembangkan punya ide sendiri, gini yang mesti gitu. Jadi tidak fotokopi. Jadi meskipun Islam mewarisi Yunani, tapi dia melewati Helenisme, tapi juga banyak hal-hal original dari Islam.
Kalau tidak begitu dia tidak akan bisa bikin Barat tertarik untuk mengadopsi. Barat mengadopsi juga tidak serta-merta dari Islam terus selesai, dia mengembangkan sendiri. Matematika dari tradisi Islam banyak ide-ide original, tapi terus begitu diadopsi Barat ya dikembangkan versi Barat. Kamu kan sekarang cuma bangga, oh, dulu itu yang menciptakan Islam, tapi kan terus masuk Barat yang mengembangkan. Jadi itu sejarah keilmuan panjangnya. Jadi jangan takut. Setiap klaster punya gaya, Barat punya gaya rasional, Timur punya gaya intuitif. Masing-masing saling melengkapi. Makanya kalau ramalannya, teman besok mesti benturan, nggak harus benturan, bisa kerjasama. Kecuali klaster sosial tertentu yang memang menginginkan benturan. Oke? Iya. Ini terkait masalah kategori aliran. Kalau ide Islam itu ada Bayani, Irfan, lalu ada Burhani, kan? Kalau di Arab itu ada rasionalisme, deskripsionalisme dan sebagainya. Kemudian di Islam ada David bin Holmes dan sebagainya. Jadi memang positivisme dan sampai kosmo gitu kan. Nah, untuk ini terkadang kita terjebak. Jadi kayak di kosmo itu ada Nietzsche itu juga dikatakan sebagai modernis, tapi ada yang mengatakan ada postmodernis. Juga seperti Ibn Khaldun itu juga bisa dikatakan ini termasuk meditasionya, tapi ada yang bayaninya. Nah, untuk membedakan atau untuk membedakan kategori ini kita lihat periodenya ataupun karakter pemikiran itu. Karakter. Tidak pernah clear cut. Hari ini orang menyebut kosmo, tapi paradigma modern masih jalan banyak. Kamu kuliah itu sebenarnya pakai paradigma modern, meskipun para filosofnya sudah sampai pasca modern. Iya, tapi di Indonesia sudah modern kan cara berpikir teologis mistik juga masih banyak. Jadi karakter. Di Islam Bayani banyak, Irfani masih apa lagi, Burhani ada juga nggak banyak. Jadi karakter aja, karakter berpikir. Kamu karakternya kayak gimana? Oh, kalau kelompok ini cenderung Bayani. Bayani pun Bayani yang jenis literal, letterlek. Sementara ini Bayani yang cenderung kritis, ini Bayani yang filosofis. Oh, ini Burhani, jadi dasarnya tidak teks tapi rasio. Oh, ini Irfani, tidak menunggu teks, tidak berpikir sendiri, pokoknya nunggu aja dapat ilham apa dari Allah. Klasternya beda-beda. Tinggal kamu deteksi aja. Oh ini kalau yang subur ini Irfani mesti. Tapi kan terusan. Kalau Habib Rizik, oh ini Bayani. Nah, sementara Pak Amin, oh Burhani kan kayak gitu. Jadi cara berpikir. Jadi karakter pemikirannya. Kalau kategori sejarahnya, ya bisa begitu, tapi tidak selalu begitu masuk kosmo terus modernnya hilang. Tidak. Orang teologis tidak mesti terus dia tidak rasional. Jadi karakter berpikir. Sudah ya, ada lagi. Yo, terakhir ya. Yo, minggu depan lagi ya, punya masuk Pak. Ya. Ini Pak, saya juga. Jadi dari situ tadi kan ada ilmu tentang kenyataan ilmu mana yang jadi bisa lihat tadi kan. Saya nggak ngerti mana yang benar, benar itu bukan objektif ya, benar objektif atau subjektif. Jadi, nah itu kan benar itu belum tentu objektif. Objektif itu mungkin apa namanya kebenaran yang sesuai dengan proporsinya. Seperti tadi apa namanya experience. Empiris lah. Gitu. Jadi ketika orang bingung, saya bingung seperti saya bilang itu, karena saya nggak tahu ini pengetahuan ini saya sampaikan benar atau salah, atau pengetahuan ini sebaiknya saya lakukan, saya gunakan atau begitu. Saya ada dihadapi dengan sebuah masalah itu selalu lambat untuk bertindak itu karena nggak tahu ini harus gimana ya. Saya juga tahu kalau ini nanti ini kalau seperti ini efeknya seperti ini, efeknya seperti ini, benar enggak gitu.
Oke, banyak yang tanya kebenaran ya. Gimana kalau minggu depan aja saya ngomong tentang kebenaran? Oh iya. Ya, tak enggak ya. Jadi kebenaran tema terakhir sebenarnya kita tarik aja minggu depan ya. Biar sekalian mesti tanya benar salah. Logikanya kayak MUI mesti kamu halal haram yang dicari. Kamu kawis. Jadi minggu depan kita bahas skeptisisme dan kawan-kawan kita taruh setelah kita ngerti yang benar. Jadi minggu depan temanya kebenaran. Untuk Ain, iyalah, diperkaya wawasan dulu tidak apa-apa. Meskipun kamu bingung-bingung sedikit nih, saya kok sering bingung ya, memutuskan biasa itu. Bingung kan hanya kamu mau pinter. Jadi tidak harus sedih ketika kamu belajar nggak ngerti-ngerti. Bingung kan, ada masalah bingung. Itu yang sebenarnya lebih wajar, tidak apa-apa. Apalagi zaman sekarang. Cuma kerja keras terus, ya belajar terus. Ini ketika tadi saya jelaskan Bayani, Irfani, Burani, saya tidak akan ngomong mana yang benar. Ini cuma mau prosedur berpikir yang berkembang. Epistemologi itu kan epistem, nalar-nalar yang ada di dunia kita, di dunia Islam. Kalau kemarin kan nalar-nalar umum termasuk di Barat yang minggu lalu. Sekarang kita masuk ke Islam, cara berpikir yang ada. Baru terus mau saya ngomong skeptisisme, relativisme minggu depan tentang skeptik. Terus ngomong epistemologi sosial termasuk common sense minggu selanjutnya. Baru terus tentang kebenaran. Tapi kalau banyak yang ingin tahu tentang kebenarannya dulu ya wis. Minggu depan kita temanya adalah kebenaran. Oke ya, saya kira sudah. Jangan malam-malam lah. Biar kamu tidak muntah-muntah. Tanyakan filsafat. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.